Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fajar Alfianto dengan NIM 232121176 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna hakiki dan makna majazi, kemudian musyarah dan muradif, dan takwil. Yang pertama ada makna hakiki dan majazi. Hakiki sendiri secara bahasa berasal dari fi'il madhi haki yang berarti atau yang mempunyai arti jelas. Kemudian hakiki sendiri secara istilah yaitu menurut ulama usul fikih merupakan setiap lafaz yang menghendaki makna asal atau wad'i karena ada hal-hal yang telah diketahui. Kemudian makna wad'i adalah menentukan makna lafaz dengan kembali pada awal mula peletakan makna. Kemudian yang kedua ada macam-macamnya. Yang pertama ada hakikat lugawi. Hakikat lugawi merupakan lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Contoh, salat atau doa. Kemudian yang kedua ada hakikat syar'i. Hakikat syar'i yaitu lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syarak. Contoh, kata sholat yang digunakan untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kemudian yang ketiga ada hakikat urfi atau kebiasaan, yaitu lafaz yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan. Contoh kata adabah secara bahasa berarti makhluk melata, tetapi secara kebiasaan atau urf disebut dengan hewan yang memiliki 4 kaki. Makna majazi secara bahasa yaitu kata majaz diambil dari kata al-ma'wadud ajaz yang artinya meninggalkan atau menempuh suatu tempat. Sedangkan secara istilah, majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya karena adanya qarinah atau indikasi yang mencegah penggunaan makna asal disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Yang selanjutnya ada macam-macam majaz. Yang pertama ada majaz lugawi. Majaz lugawi yaitu majaz yang menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya. Karena adanya qarinah lugawi atau tuntutan kebiasaan. Contoh yaitu asadun yang artinya pemberani. Terus yang kedua ada majaz urf atau majaz kebiasaan. Majaz ini menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya sebab adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Contoh kata dabbah yang berarti bodoh. Terus yang ketiga ada majaz syar'i. Majaz syar'i sendiri yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya qarinah syariah. Contoh lafaz yaitu ummahat yang berarti bisa.
bermakna ibu dan nenek. Terus yang selanjutnya ada murodif dan mutasyarok. Murodif sendiri yaitu merujuk pada kata-kata yang memiliki makna yang sama atau sangat mirip meskipun bentuk lafaz atau kata-katanya berbeda. Kata-kata murodif sendiri itu bisa digunakan untuk memperjelas makna suatu istilah syariat karena menunjukkan hal yang sama dengan kata lain meskipun dari segi lafaznya berbeda. Contoh murodif yaitu ada kata insan dan basar. Dalam bahasa Arab, keduanya mempunyai arti yaitu manusia. Meskipun kedua kata tersebut berbeda dalam lafaz, tapi maknanya sama yaitu merujuk pada manusia. Terus selanjutnya ada dilalah murodif. Kaidah yang berkaitan dengan murodif menurut jumhur ulama menyatakan bahwa mendudukan dua murodif pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh syar'i. Kaidahnya sebagai berikut, yang artinya mendudukkan dua murodif pada tempat yang sama diperbolehkan jika tidak ada mani syar'i. Al-Quran adalah mukjizat baik dari sudut lafaz maupun artinya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengubahnya. Bagi Malikiyah mengatakan bahwa takbir dalam sholat tidak diperbolehkan kecuali Allahu Akbar. Sedang secara Syafi'iyah hanya memperbolehkan Allahu Akbar atau Allahul Akbar, sedangkan menurut Hanafiyah memperbolehkan semua lafaz yang semisal dengannya seperti Allahul Adzam, Allahul Ajal dan sebagainya. Kemudian ada mustarak. Mustarak sendiri merupakan suatu lafaz yang digunakan untuk dua arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Di dalam definisi lain, yaitu suatu lafaz yang digunakan dua makna yang berbeda atau lebih. Misal, lafaz kuru yang biasa diartikan berbeda. Ada yang mengartikan kesucian dan haid-an. Contoh mustarak, kata ain di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna seperti mata, sumber air atau mata-mata. Pengertiannya sangat bergantung pada konteks kalimat di mana kata tersebut digunakan. Kemudian ada dilalah mustarak. Dalam penggunaan lafaz mustarak, jumhur ulama sendiri dari golongan Syafi'iyah Abu Bakar dan Abu Ali Al-Jabai membolehkan penggunaan mustarak menurut arti yang dikehendaki atau berbagai makna kaidahnya. Di antaranya yaitu yang artinya menggunakan lafaz mustarak menurut dua atau beberapa arti itu diperbolehkan. Terus yang selanjutnya ada takwil. Takwil sendiri secara bahasa adalah kata dasar awala yuawalu yang mempunyai arti penjelasan. Takwil dengan arti ini semakna dengan tafsir. Menurut istilah para pakar usul fikih berbeda dengan pandangan dalam mendefinisikannya. Di antaranya adalah yang pertama ada menurut Al-Amidi, yaitu takwil sendiri
merupakan membawa lafaz atau zohir yang memiliki makna probabilitas atau ihtimah. Yang kedua ada menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu takwil merupakan memalingkan lafaz dari arti lahirnya karena ada dalil. Terus selanjutnya ada syarat takwil. Yang pertama ada penyebab terjadinya takwil, seperti adanya pertentangan antara dua dalil dan akan sulit dijalankan jika tidak ditakwilkan. Maka di sini menghendaki untuk adanya takwil. Yang kedua, karena takwil merupakan metode ijtihad untuk nas yang dizoni, maka takwil tersebut tidak boleh dilakukan dengan menggugurkan nas syar'i yang lainnya atau nas yang bersifat qat'i. Terus yang ketiga ada takwil dilakukan pada lafaz yang menerima untuk ditakwilkan. Terus yang keempat ada takwil dilakukan pada nas dengan petunjuk dalil yang sahih dan maqsud lainnya yang digunakan harus lebih kuat atau rajih daripada makna zahirnya. Yang kelima ada takwil dalam peralihan maknanya tidak untuk bertentangan. Dalam peralihan maknanya tidak boleh bertentangan dan harus selaras dengan bahasa Arab. Makna urf merupakan makna syar'inya. Yang nomor 6, para mujtahid yang melakukan takwil harus merupakan seorang yang. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi takwil. Yang pertama ada takwil sahih. Takwil sahih sendiri yaitu penakwilan yang didasarkan pada dalil. Terus yang kedua ada takwil fasid dan yang terakhir ada takwil labun. Takwil fasid. Takwil fasid yaitu takwil yang didasarkan pada dalil yang keliru. Terus yang ketiga ada takwil labun. Takwil labun yaitu takwil yang tidak didasarkan pada dalil. Yang selanjutnya ada takwil yang didasarkan pada dalil, ada dua, yaitu takwil qorib dan takwil ba'id. Takwil qorib merupakan suatu takwil yang di dalam pentakwilannya itu berdasarkan pada dalil-dalil yang terendah. Artinya itu berdasarkan pada pemahaman logis, tekstual atau kontekstual, atau penakwilan dapat menggugurkan mu'awal atau zohir dengan dalil yang sederhana. Yang kedua, takwil ba'id merupakan takwil yang pensyaratannya tidak dapat dipenuhi dalam suatu pentakwilan berdasarkan pada dalil terendah. Maka dari itu, jika ternyata di dalam pentakwilan itu ditemukan adanya penyimpangan teori dari persyaratan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi makna hakiki, majasi, mustarak, dan muradif, dan takwil. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.